Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fauzan Shadiq Al-Karim dari Lokal A2, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas PK dan Kelautan dari Universitas Borneo Tarakan ingin mempresentasikan presentasi saya tentang mikrobiologi hewan air. Mikrobiologi hewan air mencakup studi tentang mikroorganisme yang hidup di dalam lingkungan akuatik. Pengetahuan ini penting untuk memahami interaksi antara mikroba dengan organisme akuatik dan dampaknya pada kesehatan ekosistem. Presentasi ini akan membahas dasar-dasar mikrobiologi, fokus pada Vibrio spp, patogen virus RNV, dan fungi saprologenia. Yang pertama yaitu ada dasar-dasar mikrobiologi. Definisi dan lingkup. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari mikroorganisme termasuk bakteri, virus, dan fungi. Dalam konteks hewan air, mikrobiologi berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pemahaman tentang mikroba dapat membantu dalam penelitian kesehatan ikan dan pengelolaan kualitas air. Selanjutnya yaitu ada peran mikroba dalam ekosistem air. Mikroba memainkan peran kunci dalam siklus nutrisi termasuk penguraian materi organik dan daur ulang mineral. Mereka mendukung rantai makanan menjadi sumber makanan bagi organisme yang lebih tinggi. Selain itu, mikroba juga berkontribusi terhadap kesehatan ekosistem dengan mengendalikan patogen. Yang ketiga ada Vibrio spp. Karakteristik dan morfologi. Vibrio spp adalah jenis bakteri gram negatif yang sering ditemukan di lingkungan akuatik. Mereka memiliki bentuk salib dan dapat bergerak dengan flapela. Beberapa spesies Vibrio bersifat patogen dan dapat menyebabkan penyakit pada hewan air, sehingga mengetahui morfologi mereka sangat penting dalam diagnosis. Selanjutnya yaitu ada pagonisitas dan faktor virulensi. Sebagian spesies Vibrio dapat menyebabkan infeksi serius pada ikan melalui faktor virulensi seperti toksin dan kemampuan untuk beradaptasi di lingkungan yang stres. Pengetahuan tentang patogenisitas ini membantu dalam pengembangan strategi untuk melindungi populasi ikan dari infeksi. Kedua yaitu ada manajemen dan pengendalian. Manajemen dan pengendalian Vibrio spp melibatkan praktek pengelolaan perairan yang baik, penggunaan probiotik, dan pembersihan lingkungan untuk mengurangi infeksi. Strategi lain termasuk vaksinasi dan penggunaan obat-obatan yang tepat untuk menjaga kesehatan ikan dan mencegah wabah. Selain itu, edukasi para peternak ikan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko dan cara pencegahan. Yang ketiga yaitu ada virus RNV. Ciri-ciri virusnya ini adalah virus penyebab penyakit neurotik pada ikan. Virus ini termasuk dalam keluarga Nodaviridae dan memiliki genetik RNA. Ciri khasnya adalah menyebabkan kerusakan pada sistem saraf yang dapat terdeteksi melalui berbagai metode diagnostik. Pengawasan intensif pada populasi ikan sangat penting untuk mendeteksi keberadaan virus ini. Dampak pada populasi ikan. Infeksi RNV dapat menyebabkan mortalitas tinggi pada spesies ikan tertentu, terutama pada fase larva dan juvenil. Virus ini mempengaruhi perilaku ikan, mengurangi ketahanan terhadap penyakit lain, dan menyebabkan penurunan kualitas serta kuantitas hasil panen. Hal ini dapat berdampak signifikan pada industri perikanan dan budidaya ikan jika tidak dikelola dengan baik. Strategi pencegahan dan pengendalian. Pencegahan infeksi RNV dapat dilakukan melalui pengelolaan kebersihan dan sanititas, pengendalian kualitas air, dan pemantauan kesehatan ikan secara berkala. Strategi lain termasuk vaksinasi dan penggunaan aditif dalam pakan untuk meningkatkan kekebalan ikan. Edukasi bagi peternak tentang pengenalan gejala juga sangat penting untuk mengurangi dampak dari virus ini. Yang keempat ada fungi saprologenia. Morfologi dan siklus hidup. Saprologenia adalah jamur patogen yang biasa ditemukan di lingkungan air tawar. Secara morfologi, jamur ini memiliki miselium yang halus dan sering terlihat sebagai pertumbuhan berbulu pada ikan yang terinfeksi. Siklus hidupnya meliputi spora yang dapat bersifat chlamydospore atau zoospore yang menyebar dalam air dan dapat menginfeksi host yang stres atau sakit. Infeksi pada ikan budidaya.
Infeksi saprologenia sering terjadi pada ikan budidaya, termasuk setelah mengalami trauma atau stres terkait kualitas air yang buruk. Gejala infeksi meliputi bercak putih pada kulit dan nisang, serta kemungkinan kematian. Infeksi ini dapat menyebabkan kerugian besar dalam industri perikanan jika tidak diobati dengan tepat waktu. Adapun metodenya yaitu dalam pengendalian infeksi, saprologenia termasuk menjaga kebersihan lingkungan, pengendalian kualitas air, dan penggunaan fungisida aman untuk ikan. Selain itu, perbaikan manajemen pemeliharaan serta pemeriksaan ikan yang terinfeksi juga dapat membantu mencegah penyebaran. Konsultasi dengan ahli kesehatan pun ikan sangat penting untuk menentukan metode pengobatan yang paling efektif. Kesimpulan dari presentasi yang saya berikan tentang mikrobiologi hewan air, termasuk Vibrio spp, virus RNV, dan fungi saprologenia, merupakan hal penting untuk menjaga kesehatan ekosistem dan keberlanjutan industri perikanan. Manajemen yang baik, pencegahan infeksi, dan pengelolaan kesehatan ikan adalah kunci untuk meminimalkan resiko penyakit dan meningkatkan hasil budidaya. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.